Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Buku Kutukan. Cerita ini ditulis oleh Kees Malipina. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Buku Kutukan. Si pengurang Ia berusaha mengejar Jen. Clara mencengkeram kuat tangan Jen. Lepaskan. Kenapa kau menyebutku pembunuh? Jelasin. Apa seharusnya kau sudah tahu? Tidak, aku sama sekali nggak tahu. Kau telah membunuh Hana. Kau sengaja membunuhnya karena Hana tidak ingin membatalkan pesta ulang tahunnya. Mungkin kau kesal lalu membunuhnya dan pura-pura mengarang cerita kalau Hana dibunuh oleh buronan. Iya kan? Tidak, kau salah. Aku tidak membunuh Hana. Kalau begitu, dari mana kau bisa tahu kalau Hana akan mati terbunuh di saat pesta ulang tahunnya? Tentu saja itu semua sudah kau rencanakan. Kau kira aku ini bodoh? Jen, semua yang kau pikirkan itu sama sekali nggak benar. Aku nggak pernah berniat untuk membunuh atau mencelakai Hana. Lalu kenapa hanya kau yang tahu? Dari sekian banyak anak hanya kau yang tahu soal itu. Jangan mengelak. Aku tidak mengelak. Kalau memang tidak jawab, dari mana kau bisa tahu? Mendadak jantung Clara berdetak sangat cepat, keringat mengucur di keningnya. Itu sebenarnya, Jen, kau tidak akan percaya padaku. Memang aku tidak akan pernah percaya padamu. Sebenarnya bagaimana Hana bisa dibunuh? Jen buru-buru pergi meninggalkan Clara. Sebenarnya bagaimana Hana bisa dibunuh? Apa aku coba baca sekali saja ya? Hana, kenapa kau melakukan ini? Clara tidak habis pikir ketika membaca lanjutan cerita di buku usangnya. Hana tidak dibunuh, tapi ia membunuh dirinya sendiri. Harusnya aku tidak memberitahunya tentang ini. Aku jadi merasa bersalah. Hana, maafkan aku. Sedang apa? Tanya sebuah suara yang tiba-tiba muncul dengan cepat. Clara mengangkat kepalanya lalu bergegas menutup bukunya. Miki, ada apa? Tidak, seharusnya aku yang tanya itu. Kau sendirian saja di kelas, tidak bersama Jen. Pertanyaan Miki membuat Clara terdiam lama. Kemudian Miki menghampiri Clara dan duduk di sampingnya. Baik, lupakan. Aku sedih. Sedih? Ya, aku, kau, kita semua telah kehilangan Hana. Rasanya sepi sekali ya. Iya kan? Clara mengangguk-angguk tanpa disadari air matanya keluar dari kelopak matanya. Hana, kenapa ia harus pergi untuk selamanya? Ya, aku menyesal. Seharusnya aku tidak mengatakan hal itu padanya. Mengatakan hal apa? Tentang... Clara baru sadar seharusnya ia tidak mengucapkan hal ini. Bukan apa-apa. Aku pergi dulu. Aku mau ke perpustakaan. Bye. Clara hendak pergi, namun dia melupakan sesuatu. Buku. Ada yang tertinggal. Buku itu. Miki berteriak spontan ketika melihat Clara mengeluarkan buku usang dari lacinya. Clara yang melihatnya menjadi panik. Kenapa? Kamu ambil dari mana buku itu? Kenapa? Clara, kamu jujur sama aku. Kamu ambil buku itu dari mana? Aku tidak tahu. Clara, baik, aku ambil ini dari gudang belakang sekolah. Apa? Tunggu, kenapa ekspresimu kaget begitu? Biasa saja dong. Enggak. Kamu mau kemana? Mau keluar? Ikut deh. Tidak. Kenapa? Jangan menyentuhku.
Kita bukan teman dekat kan? Iya kan? Kenapa aku berkata seperti itu? Clara bingung, Miki hanya diam. Tentu saja aku menganggapmu sebagai teman dekat. Bukan maksudku tidak. Aku tidak mau. Clara, mulai sekarang dan selamanya kita bukan teman. Anggap saja aku orang biasa. Kumohon jangan terlalu dekat denganku. Miki, aku salah apa? Aku tidak mengerti. Tidak ada yang salah, Clara. Lalu, awalnya ketika pertama kali melihat buku itu, kupikir itu hanyalah sebuah buku biasa. Namun setelah aku perhatikan dengan detail tadi, buku itu tidak salah lagi. Memang buku itu. Kenapa dengan buku ini? Kumohon Clara, jangan jadikan aku korbanmu. Miki, aku tidak mengerti apa yang kau ucapkan. Tolong jelaskan padaku dulu. Siapapun orang yang mengambil barang dari gudang itu bakal mati. Clara terdiam seketika mendengar jawaban dari Miki. Badannya serasa kaku. Tanpa sadar buku usang itu terlepas dan jatuh dari tangan Clara. Mereka berdua terdiam lama. Miki berusaha mengatur napasnya. Maksudmu aku? Clara, kenapa kau melakukan itu? Aku tidak bermaksud. Kau tidak tahu apa-apa soal gudang itu. Aku bukannya tidak tahu, tapi aku tidak percaya. Aku sudah dengar, makanya aku bermaksud untuk membuktikannya. Memang semenjak aku membaca buku itu terasa aneh. Kau gila membuktikan? Kau pikir resikonya kecil? Maaf Miki, maaf tidak berguna. Asal kau tahu, bukan hanya kau saja yang terlibat. Orang lain juga. Orang-orang yang dekat denganmu, keluargamu, teman, semua. Berarti Hana baru sadar. Hana mati gara-gara kau dan buku usang itu. Aku benar-benar tidak tahu. Clara menangis dengan penyesalan yang menyelimuti dirinya. Seharusnya ia tahu kalau yang ia lakukan itu salah. Tidak seharusnya ia mengambil salah satu barang dari gudang sekolah. Tak seharusnya ia menggunakan barang itu. Ia sudah salah dari awal. Clara, jangan menganggapku teman. Aku tidak ingin menjadi korbanmu. Tapi aku tidak melakukan apapun. Aku tidak melukai siapapun. Clara, kau telah mengambil salah satu dari barang kutukan itu. Dan kau menemukan sebuah buku. Buku itu terkutuk, buku yang memakan banyak korban. Jika dari awal kau tidak mengambilnya, maka tidak akan ada kematian. Miki, bagaimana kau bisa tahu? Kenapa? Sebenarnya kakakku, sepupuku dan teman lamaku dulu, mereka telah mengalami hal yang sama denganmu. Mereka sudah dengar, karena penasaran mereka mencoba membuktikannya. Sebenarnya tidak hanya mereka. Banyak orang yang sudah terjebak oleh benda-benda seperti itu. Aku mulai sadar semenjak mereka memiliki buku aneh itu secara bergantian. Orang-orang di sekeliling mereka mulai lenyap, dan mereka bisa tahu kejadian yang akan datang. Maka dari itu, aku mencoba menjauhi mereka yang memiliki buku itu. Lalu bagaimana mereka sekarang? Mereka semua sudah mati. Clara berjalan mengendap-endap menuju taman belakang sekolah. Ia begitu mewaspadai keadaan sekelilingnya. Jam menunjukkan pukul 1 siang. Semua murid sudah pulang. Lain dengan Clara yang memilih untuk menuju taman belakang sekolah terlebih dahulu. Aku gak akan terjebak. Ia menurunkan tas ranselnya ke bawah. Kemudian ia sedikit berjongkok untuk membukanya. Lalu merogoh isinya. Clara mengeluarkan buku usang itu, lalu cepat-cepat menutup kembali tasnya. Ia melihat ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Kalau buku ini kubuang, bukankah aku akan aman? Nah, dengan begini aku tidak perlu khawatir. Bye-bye buku. Clara, tadi ibu dengar dari mamanya Jen, katanya ada seorang teman kamu yang meninggal. Iya bu. Siapa? Hana. Kenapa itu bisa terjadi?
Kasihan sekali ya. Gak ada yang mengerti kenapa Hana bisa meninggal dalam keadaan yang begitu tragis, Bu. Tapi Clara tahu sebenarnya ia tidak dibunuh. Hana membunuh dirinya sendiri. Kamu tahu, tadi kamu bilang tidak ada yang mengerti. Duh, kenapa lagi-lagi aku keceplosan sih? Bukan, maksudnya Bu, maksud Clara tadi itu hanya... Terdengar suara bel. Ibu dan Clara saling bertukar pandang. Ayah, Ibu buka pintu dulu ya. Ibu membuka pintu, namun ibu tidak menemukan siapa-siapa di sana. Kening ibu jadi mengerut. Siapa? Bisik ibu pelan pada dirinya sendiri. Kemudian ibu berjalan pelan untuk memastikan. Tiba-tiba ibu menginjak sesuatu. Ibu menundukkan kepalanya, kemudian dia melihat sebuah plastik kresek berwarna hitam yang tidak jelas isinya. Apa ini? Pikir ibu sambil memungutnya dengan sedikit berjongkok. Kemudian sebuah tulisan menempel pada plastik kresek tersebut. Untuk Clara. Ibu kembali masuk ke dalam dan tidak lupa mengunci pintunya. Siapa, Bu? Clara penasaran. Ibu menggeleng pelan sambil menyerahkan benda tadi kepada Clara. Apa ini, Bu? Tanya Clara tidak mengerti. Ia bingung kenapa ibu langsung memberinya sebuah bungkusan plastik kresek. Itu untukmu. Tidak jelas, tidak ada nama pengirimnya. Juga tidak ada orangnya. Ibu tidak tahu itu apa. Kamu buka saja. Baiklah. Clara merobek plastik itu pelan-pelan. Ketika melihat isinya, Clara terkejut. Buku ini. Clara, ibu, aku udah selesai. Aku mau ke kamar. Clara buru-buru lari menuju kamarnya. Kemudian ia menutup dan mengunci pintunya. Clara, iya, nanti aku makan lagi. Siapa orang yang membawa kembali buku ini? Padahal tadi aku yakin sekali tidak ada orang selain aku yang ada di taman belakang sekolah. Sungguh aneh. Ia kemudian dengan cepat membuka bukunya dan membaca sedikit. Ia duduk di ujung tempat tidurnya. Tidak, ini gawat. Orang selanjutnya adalah neneknya Jen. Aku harus cepat memperingatinya, harus. Tapi aku tidak bisa. Jen marah padaku. Ia bahkan ingin aku lenyap. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin bernasib sama dengan orang-orang yang lebih dulu memiliki buku ini. Aku tidak mau. Tapi bagaimanapun juga Jen adalah temanku. Harus ku katakan kalau ia tidak boleh keluar dari rumah. Ia harus tetap di rumah. Ia harus di rumah untuk menjaga neneknya. Karena dalam cerita ini, Jet meninggalkan neneknya dan kemudian hal buruk terjadi pada neneknya. Aku harus menyelamatkan Jen juga neneknya. Clara menutup buku itu, kemudian menaruhnya di atas meja dengan tangan yang gemetaran. Kemudian Clara kembali menuju ruang makan untuk menuntaskan makanannya. Esoknya di sekolah, Clara berjalan menuju koridor sekolah sendirian. Ia bermaksud untuk mencari Jen. Miki, mau apa kau? Anu di mana Jen? Ada perlu apa dengannya? Sesuatu. Iya, ada sesuatu. Sesuatu. Kau tidak tahu ya? Baiklah, tunggu dulu. Jen, dia sedang berada di ruang lab IPA, sedang bantu-bantu Pak Derry. Mickey kemudian membalikkan badan dan berlalu pergi. Baik juga dia. Kini Clara sudah tiba di depan ruang lab IPA. Permisi, apakah ada? Minggir. Maaf. Hei, Jen, dengar, aku ada kabar buruk. Nenekmu sebentar lagi akan mati. Nenekmu akan mati, Jen. Kau harus menjaganya mulai pulang sekolah nanti. Kau tidak boleh kemana-mana. Kau mengerti kan? Lepas. Jen, percaya padaku. Aku tidak ada waktu untuk mempercayaimu. Permisi. Jen, kalau kau benar-benar pergi dan tidak ada di rumah, nenekmu akan mati. Clara mengeraskan suaranya hingga beberapa orang anak yang lewat mendengar dan menatapnya dengan tatapan aneh. Clara dengan cepat menutup mulutnya. Ia bodoh, tidak seharusnya ia sampai berteriak segala. Itu pasti memancing perhatian banyak orang. Bodoh. Jen,
Jen berusaha mengatur nafasnya. Ia berhenti sejenak, lalu melihat ke belakang. Sama sekali tidak terlihat wujud Clara. Ia merasa lega, namun kemudian kelegaannya menjadi ketakutan. Nenek, apa benar kau akan meninggalkanku untuk selamanya? Kenapa kau mengatakan hal itu pada Jen? Mickey membentak Clara karena tidak sengaja terdengar olehnya tadi teriakan Clara. Apa? Mengatakan apa? Kau bilang neneknya akan mati. Ya, aku punya alasan untuk itu. Aku hanya ingin menyelamatkannya, itu saja. Menyelamatkan, kau bilang. Kau gila. Pakai otakmu, diam-diam kau sudah terjebak. Terjebak? Justru tujuanku mengatakan hal ini supaya Jen bisa menjaga neneknya dan cerita yang ada dalam buku itu meleset. Aku tidak mau berurusan lagi denganmu. Mickey dengan dinginnya pergi meninggalkan Clara. Sepulang sekolah di rumah Jen. Nek, aku pulang. Nenek. Terdengar suara batuk seorang nenek-nenek yang sangat Jen kenal. Entah kenapa ia merasa lega ketika mendengar suara batukan neneknya. Nek, bagaimana? Nenek baik-baik saja. Kamu cepat ganti baju ya. Setelah itu pergi les. Nah, hari ini Jen tidak usah les saja, Nek. Tidak usah les. Jangan. Nenek minum dulu. Jen, kenapa kamu tidak mau les? Jen mau jaga nenek saja di rumah. Nenek sudah terbiasa sendirian. Kamu gak perlu khawatir lagi. Cepat siap-siap pergi les. Jen mau di rumah saja. Jen mau jaga nenek supaya nenek gak kenapa-napa. Jangan Jen, nenek tidak ingin menyusahkanmu. Nenek. Nah, kamu cepat siap-siap pergi les ya. Nenek kenapa sih? Jen cuma mau nenek baik-baik saja. Salah ya, Nek. Jen gak boleh jaga nenek. Jen gak mau nenek mati. Seketika ruangan menjadi hening. Jen baru menyadari ucapannya. Tidak seharusnya ia sampai berkata begitu. Tidak apa-apa. Mungkin ada saatnya nenek harus pergi. Nenek memberhentikan ucapannya sebentar sambil menghela napas. Untuk selamanya. Nenek. Jen terkejut mendengar ucapan neneknya. Apa Clara benar? Neneknya akan mati hari ini, makanya nenek berbicara aneh. Kalau gitu Jen pergilah saja. Jen berlari sambil membanting pintunya. Ia tidak peduli apa reaksi neneknya. Ia tahu ini jahat dan sangat tidak baik, namun ia kesal. Kesal karena nenek tidak pernah mengharapkan dirinya untuk selalu ada. Nenek malah menyuruhnya les tanpa harus mengkhawatirkan keadaannya di rumah. Padahal Jen ingin nenek menyadari kalau Jen begitu tidak ingin kehilangan neneknya. Maafkan aku, Nek. Keesokan harinya, Jen buru-buru berlari ke dalam kelas. Ia bolak-balik melihat jam tangannya. Sangat telat. Pintu kelas terbuka. Di sana sudah ada Jen yang berdiri dengan tampang kusutnya. Kelas yang tadinya sedang serius dengan materi pelajaran yang diberikan Miss Ivoni, kini jadi tertuju pada Jen yang datang tiba-tiba. Jen, maaf Miss, saya telat. Masuk. Ini hal yang tidak biasa. Maaf Miss. Mungkin ini pertama kalinya untukmu karena saya tidak pernah melihatmu terlambat, Jen. Miss Ivoni menatap cemas. Jen lagi-lagi hanya bisa menunduk. Ia juga merasa malu karena sudah menjadi tontonan teman-teman satu kelasnya. Apa ada masalah? Tidak Miss, semua baik-baik saja. Jen, jika memang ada hal yang sulit untuk kau ucapkan, kau tidak perlu takut, katakan saja apa itu. Tidak apa-apa. Kau berbohong, Jen. Maaf Miss, tapi saya benar. Belum lagi Jen selesai berbicara, Miss Ivoni tiba-tiba menyuruhnya untuk duduk. Jen heran, bukankah Miss Ivoni ingin tahu apa masalahnya? Saya tidak dapat dokumen. Pikir Jen, barangkali ia merasa kalau Miss Ivoni lupa karena siapapun yang telah datang terlambat, maka ia harus dihukum oleh guru yang masuk pada jam mata pelajaran pertama. Untuk apa?
Jangan beratkan pikiranmu lagi dengan hukuman. Duduklah. Jen, maafkan aku ya. Apa? Jen memandang Clara dengan tatapan benci. Clara menghela napas pelan. Gara-gara aku kau terus memikirkan hal itu sampai-sampai tidak bisa tidur. Tahu dari mana dia? Apa sih? Siapa juga yang kepikiran soal itu? Soal nenekmu, jadi aku sama sekali tidak memikirkannya. Tapi bukannya kemarin kau menolak untuk tidak les agar bisa menjaga nenekmu? Kau tahu dari mana sih? Jen tidak sadar bahwa dirinya kelepasan bicara. Sedetik, 2 detik. Serentak Jen dan Clara sama-sama menutup mulut mereka. Aku tadi itu hanya asal tebak kok. Lupakan saja. Clara berlari dengan tangan masih menutupi mulutnya. Jen terdiam lama. Jen duduk bertopang dagu di bangku taman belakang sekolah Akasia. Ia merasa heran dengan tingkah laku Clara akhir-akhir ini. Niat awal ia ingin menjauhi Clara karena sosoknya jadi menjengkelkan. Perkataan Clara membuatnya takut dan kini ia telah kehilangan Hana. Clara kan? Jen mengerutkan keningnya. Keluarlah pertanyaan bodoh dari mulutnya yang tidak dilontarkan untuk siapapun. Satu pertanyaannya memutar di otaknya dan membuat dirinya bingung. Bagaimana Clara bisa tahu kejadiannya akan datang? Namun mana mungkin segampang yang ia kira. Ia bisa mengetahui jawabannya. Jen mengangkat kepalanya lalu menoleh ke kanan dan kiri. Ia merasa mendengar sesuatu di telinganya. Suara itu muncul lagi. Jen merasa penasaran. Apa ada yang namanya hantu di siang bolong begini? Kenapa sih? Tiba-tiba muncul sebuah suara perempuan yang sepertinya tidak asing lagi bagi Jen. Ia seperti mengenal suara anak perempuan itu. Jen mencoba dirinya untuk berjalan mendekat ke arah sumber suara. Bodoh. Jen mencoba menepis beberapa dedaunan yang menghalangi penglihatannya. Jen berpikir, kenapa ia menyebut-nyebut kata bodoh? Seandainya dari awal aku tahu bakal begini, hidupku gak akan tersiksa dan gelisah terus. Jen terkejut ketika mengetahui suara perempuan itu adalah milik temannya, Clara. Astaga, itu Clara. Kenapa dia ada di depan gudang terus kayak dia bawa sesuatu deh? Apaan tuh ya? Gak jelas. Harus kulakukan berbagai cara apapun demi hidupku dan kenyataan yang sebenarnya. Iya, harus. Nada suara Clara kini terdengar seperti orang lain saja, seperti kesetanan. Kening Jen semakin mengkerucut. Ia tidak tahu kenapa dan tidak begitu yakin kalau yang dilihatnya sekarang adalah benar-benar Clara. Untuk apa membaca lanjutannya lagi? Gak berguna. Kalau aku bunuh diri masalah selesai, aku gak akan merasa bersalah karena udah mengusik hidup teman-temanku. Clara tertawa dengan matanya yang sudah melotot ngeri. Jen tidak mengerti kenapa Clara ngomong sendiri dan berkata yang aneh-aneh. Tapi yang jelas ini gawat. Apa Clara gak bercanda? Bunuh diri? Clara, tunggu. Jen tanpa sadar menghabur keluar dari tempat persembunyiannya. Di balik semak-semak ia jatuh tersandung sebuah batu hingga merasa kesakitan pada bagian punggungnya. Jen. Mata Clara seakan tidak percaya ketika melihat Jen ada di depannya. Clara, kau mau apa kau? Jangan-jangan kau mengintip dari tadi. Clara, jangan bunuh diri. Menjauh. Itu pisau. Jadi kau pikir apa? Clara terus berjalan maju sambil masih menyodorkan pisaunya ke hadapan Jen. Wajah Jen berubah pucat, ia ketakutan. Mungkin inilah akhir hidupnya. Jen menatap tidak percaya ketika Clara menjatuhkan pisaunya. Tangan Clara yang satu lagi memegang sebuah buku. Dan dengan marahnya Clara mencampakkan buku itu. Jen hanya terdiam kaku sambil berdiri. Clara, apa? Tanya Clara dengan nada putus asa. Kemudian dengan cepatnya Clara langsung berlinang air mata. Clara menangis. Jen langsung panik.
Kenapa menangis? Ada yang sakit? Tanya Jen dengan bodohnya. Kalau sedang panik apa boleh buat? Jen, sebenarnya kamu pengen ngejauhin aku kan? Karena kamu tuh sadar aku akhir-akhir ini aneh. Aku bilang kalau Hana bakal mati dan akhirnya mati kan? Lalu waktu itu aku juga ada bilang ke Nancy dan Fiori. Lalu apa yang terjadi? Tepat apa yang aku ucapin ke mereka, tepat kan? Tunggu dulu, aku gak ngerti. Enggak Jen, kamu ngerti. Cuma kamu takut. Kamu pasti cemas karena aku udah ngatain nenekku gak akan mati. Semoga. Clara, aku gak ngerti, jelasin kenapa kamu ngatain semua ini. Dari mana kamu tahu semuanya? Dari mulai penyakit nenekku. Aku pengen jauhin kamu sampai kamu tahu kalau aku cemas akan hal itu. Dari mana? Tahu dari mana? Lihat yang ada di bawah kaki kamu sekarang, dan bukan pisau. Buku itu. Buku sang itu. Jen berjalan mundur. Lagi-lagi ia melakukan hal itu karena takut melihat Clara. Clara yang sekarang ada di dekatnya, Clara yang kini sedikit berubah. Buku itu apa sih? Apa untungnya sama kamu, Clara? Tanya Jen yang begitu penasaran. Langkah mundurnya lama-lama makin pelan, hingga akhirnya berhenti. Jaraknya dengan Clara jadi sedikit jauh. Clara, buku itu menarik. Tapi gak buat aku, soalnya buku itu menarik hanya di kalangan orang-orang tertentu. Maksudnya? Contohnya di kalangan orang-orang yang suka ngebunuh. Ngebunuh? Siap? Orang dibunuh sama orang, kamu pasti ngerti, Jen. Apa? Jen menatap ngeri wajah Clara, kemudian dengan cepat ia geleng-geleng kepala. Segera ditariknya Clara untuk pergi dari tempat ini. Lepas, Jen. Clara, biarin aku mati, aku mau mati aja. Clara, gila apa ya? Gak ada gunanya ngelakuin ini semua. Tentu aja ada. Berguna banget, dengan ini aku bisa bebas. Jen, bebas, semua bebas. Clara, Jen, bukannya kamu benci dan jijik lihat aku? Kenapa kamu malah cegah aku? Kamu pengen aku lenyap kan? Kenapa kamu gak ngasih kesempatan sama aku buat mati? Enggak, Clara. Di saat begini aku gak bisa menyaksikan kamu buat bikin diri kamu menderita. Bahkan sampai mati aku sadar. Mungkin akhir-akhir ini kamu lagi ada masalah dan payah banget buat ceritainnya. Dan bahkan gak akan bisa selesai. Tolong jangan lakuin itu. Kamu benci sama aku kan, Jen? Kalau aku terus hidup, makin banyak orang yang bakal benci juga sama aku. Maksud kamu? Kini hening melanda. Jen dan Clara sama-sama terdiam. Clara berhenti, memukuli wajahnya, tapi tetap saja ada sedikit bekas seperti habis ditumbuk di wajah Clara. Jen bahkan gak tahu kenapa malah sekarang rasanya ia kasihan dan pingin selamatin Clara. Dan nantinya buku itu gak akan ada di sini lagi. Buku itu akan ada di aku lagi. Buku itu bakal balik lagi. Aku pergi. Clara berlari sambil meninggalkan Jen yang masih diam terpaku. Semua perkataan Clara terngiang-ngiang di kepalanya. Ia bingung dan ingin bertanya, namun apa Clara mau menjelaskan semuanya? Malam harinya. Jen, makan malam sudah waktunya. Iya, Nek. Ada apa, Jen? Maafin Jen ya, Nek. Jen hanya gak mau nenek kesepian. Jen juga pengen ngejaga nenek seharian aja. Dan Jen sebenarnya gak pengen bicara kasar kayak waktu itu ke nenek. Nenek mengerti. Nenek juga minta maaf karena malah menyuruh kamu les. Nenek gak marah. Marah untuk apa? Makasih ya, Nek. Tiba-tiba terdengar suara batukan neneknya yang membuat Jen terkejut sekaligus khawatir. Nenek. Jen buru-buru mendekati neneknya lalu memberinya air putih. Tanpa sadar tiba-tiba Jen sudah bergelinang air mata. Ia sendiri bahkan tidak sadar. Semakin lama batuk neneknya semakin parah saja. Rasa takut dan cemas mulai menyelimuti diri Jen.
Ucapan Clara mendadak jadi terngiang di telinganya. Nenek apa yang sakit, Nek? Cucu nenek jangan nangis ya. Nenek sayang. Jin juga sayang sama nenek. Sudah nggak nangis kan? Enggak, Nek. Bagus. Hening kemudian, sedetik, 2 detik, 3 detik. Jen merasa heran, ia pun terdiam lama, kemudian ia baru menyadari satu keganjilan karena suara batuk neneknya. Apa nenek sudah baik kan? Dengan penuh tanda tanya, Jen langsung saja melepaskan pelukannya. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat neneknya dengan mata yang sudah terpejam dengan senyum khas nenek. Nenek. Kini Jen sudah tidak dapat lagi menahan tangisnya. Keesokan harinya, apa? Nenek Jen meninggal? Miki melotot tak percaya setelah mendengar kabar dari teman-temannya. Mereka hanya mengangguk dengan kepala tertunduk sedih. Gak mungkin kan? Bener kok tadi wali kelas kita sendiri yang bilang, Mik. Clara, di sini kamu rupanya. Tahu udah tahu aku. Kamu mau marah kan, Mik? Mau marah sama aku? Karena neneknya Jen udah meninggal? Iya, tapi karena kamu udah tahu, gak jadi. Seharusnya kamu gak perlu ngedeketin Jen. Kasian coba, neneknya yang jadi korban. Jen yang sabar ya. Terima yang udah terjadi, kita semua turut duka cita. Jangan merasa kesepian karena nenekmu udah gak ada lagi. Tapi di sini kita ada buat kamu, Jen. Teman-temannya turut menghibur Jen. Jen hanya bisa mengangguk-angguk. Ia begitu sedih dan terbebani. Setidaknya ia cukup lega karena sudah mengatakan kata maaf pada neneknya. Dan pada waktu itu adalah untuk yang terakhir kalinya bagi Jen melihat senyum hangat neneknya. Makasih teman-teman. Hari demi hari berlalu dengan begitu cepat. Kini Jen diasuh oleh seorang tetangga Jen yang bernama Bu Ratmi. Bu Ratmi hanya mempunyai satu anak perempuan namanya Helena. Sedangkan suaminya meninggalkannya sendiri karena memutuskan untuk hidup dengan wanita lain. Bu Ratmi adalah sosok ibu yang baik untuk Jen. Ia merasa nyaman walau sesekali teringat akan neneknya. Bu, Jen pergi sekolah ya. Bye Helena. Hati-hati Jen. Sesampainya di sekolah, Jen langsung menaruh tas di bangkunya. Jen, boleh aku lihat catatan bahasa Inggris yang kemarin? Tanya Fiori yang tiba-tiba datang menghampiri meja Jen. Boleh. Maaf ya, soalnya kemarin aku ngantuk banget jadi males nyatet deh. Ya ini bukunya. Makasih ya Jen. Tertolong deh aku. Aku salin dulu ya. Fiori mengangguk-angguk, kemudian dia menyeret kursi yang ada di sebelah Jen lalu memutuskan untuk duduk di dekatnya. Clara hari ini... Fiori mulai membuka obrolan dengan Jen, matanya sambil menatap ke arah Clara yang sedang diam dengan raut wajah misterius. Kenapa Clara? Clara hari ini aneh deh. Aneh. Dia diam terus selalu, tadi masa ya minta maksa ikut buat nonton pertandingan sepak bolanya Kev. Aneh gak? Mintanya tuh kayak ngancem. Serem ah kalau harus inget ekspresinya tadi. Clara, bukannya dia gak suka bola? Dia juga gak begitu dekat sama Kev kan? Lagian Kev itu anak kelas sebelah kan? Semuanya betul Jen, ada yang ganjil gak? Jen? Sorry Fiori, aku gak tahu apa-apa. Oke, aku balik ya. Sepeninggal Fiori, Jen memperhatikan gerak-gerik Clara. Memang Fiori tak salah, Clara aneh, matanya jadi hitam seperti kurang tidur. Terus lebih banyak diam dan tidak cerita seperti dulu. Bu, maaf hari ini Jen pulangnya agak telat. Di sekolah ada pelajaran tambahan dan Jen juga masih ada les di luar. Oh gitu ya, kira-kira jam berapa pulangnya? Jam 4 kok Bu, tenang aja. Ya udah Jen, hati-hati ya. Bu, bilang ke Helena Jen gak bisa menemaninya main hari ini.
Iya deh. Baiklah Bu, nanti Jen kabari lagi kalau udah mau pulang. Iya Jen, belajarlah. Iya Bu. Jen memutus teleponnya dengan Bu Ratmi, kemudian ia menaruhnya kembali ke kantong saku roknya. Hari yang melelahkan. Jen menghela napas panjang, kemudian ia bergegas menuju kantin untuk membeli makan siang. Hai Jen. Hai juga Fiori. Wah, kebetulan sekali, bareng yuk. Fiori menggandeng lengan Jen secara tiba-tiba. Jen agak kaget, namun kemudian ia mengangguk mengiyakan. Selesai makan siang, Fiori, kamu mau langsung ke kelas ya? Aku mau ke toilet. Oh begitu, mau aku temanin? Enggak, makasih, kamu ke kelas duluan aja. Baiklah, sampai jumpa di kelas. Fiori melambai pergi sambil menaiki anak tangga. Jen buru-buru memasuki toilet. Ia memilih untuk memasuki toilet paling ujung. Entah kenapa ia lebih suka yang paling sudut. Lega deh. Jen mengusap-usap perutnya, kemudian Jen berjalan menuju wastafel yang ada di depannya, hendak mencuci tangan. Jen membuka kerannya. Kev, please, apa salahnya kalau aku ikut? Aku cuma duduk-duduk doang lihat kalian main bola. Udah. Tiba-tiba terdengar sebuah suara anak perempuan yang tidak asing di telinga Jen. Jen mengenali suara itu. Rasanya itu seperti suara Clara. Nggak salah, cuma kita nggak terlalu kenal. Dan aku nggak mau berurusan sama anak aneh kayak kamu. Kalau gitu kita kenalan. Namaku Clara, anak kelas sebelah, gak jauh dari kelas kamu. Kamu kan udah tahu di mana kelasku. Nah, kalau kamu izinin aku ikut, kematian gak akan menjemput kamu. Jen yang tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Clara dan Kev jadi merinding sendiri. Rasanya omongan Clara gak main-main. Jen merasakan sesuatu yang aneh. Fiori benar, dan mungkin inilah alasannya Clara memaksa Kev. Hei cewek sialan, kupikir kamu siapa? Ngomongin soal kematian lagi. Aku serius, kamu bisa pegang kata-kataku. Dan kuharap kamu tidak melamun saat bermain bola. Jika kamu melamun, bola itu akan menghantam wajahmu dan seterusnya. Aku tidak tahu. Yang jelas kamu akan mati. Udah, pokoknya aku gak ada urusan sama kamu. Dan jangan maksa aku lagi. Raut wajah Kev seperti orang ketakutan. Ia mencoba berjalan mundur sambil masih menatap Clara. It's okay, aku gak akan maksa kamu lagi. Pokoknya sudah kuingatkan ya. Cewek aneh. Gawat, kayaknya Clara gak main-main deh. Mungkin ini sama halnya dengan kematian Hana dan nenek. Clara. Siapa? Jen berusaha mengatur napasnya. Kemudian ia menatap Clara dengan tatapan serius. Clara menaikkan satu alisnya. Apa? Kenapa? Apanya? Kenapa lagi-lagi kau melakukan ini? Kau suka ya? Apa sih maksudmu? Kau suka ya? Kau suka merebut kebahagiaan orang lain, ha? Apa? Merebut kebahagiaan orang lain? Kau gak bodoh, Clara. Dan harusnya kau paham dengan apa yang sudah ku katakan. Clara terdiam. Ia bingung kenapa tiba-tiba Jen sampai bicara kasar dan penuh amarah seperti ini. Kenapa diam? Aku beneran gak ngerti deh. Clara membalikkan badannya sambil berjalan pergi menjauhi Jen. Clara, dengar. Apa enaknya membuat orang lain menderita? Membuat mereka kehilangan orang yang mereka cintai, mereka sayangi. Dan apa enaknya merenggut nyawa seseorang? Jen berteriak. Ia tidak peduli pada sekelilingnya. Clara sampai terkejut mendengarnya, dan dengan cepat ia membalikkan badannya, lalu menatap Jen dengan tajam. Bukankah sudah kukatakan, buku usang itu hanya sebuah buku usang dengan lembaran kosong, Clara. Tidak. Setiap lembarnya penuh dengan cerita. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Makanya kau tidak perlu tahu. Karena aku yang memilikinya, maka hanya aku saja yang dapat melihat isinya. Kalau kau sudah paham, kau harap menjauhlah. Kalau kau tidak ingin celaka. Clara kemudian tersenyum menyeringai. Ingin rasanya Jen menutup kedua matanya. Tidak seperti Clara.
Sepulang sekolah di rumah Jen. Jen? Iya bu, Jen tolong kamu belikan telur di minimarket depan ya. Bu Ratmi memberikan uangnya pada Jen. Jen mengangguk mengerti dan segera berganti baju. Setelah siap ganti baju, ia pun pergi menuju minimarket yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Jadi Jen memutuskan untuk jalan kaki saja. Sorak-sorai penonton bola memeriahkan pertandingan. Jen baru teringat, hah? Rame gila. Oh ya, hari ini ada pertandingan bola ya. Jangan-jangan pertandingan bolanya Kev itu. Ayo Kev, jangan diam aja, teriak seorang penonton. Kev, benar aku nggak salah duga. Jen memilih untuk berada di tempat paling depan agar dapat melihat lebih jelas. Wah beneran Kev. Jen bertepuk-tepuk tangan, namun ada yang aneh. Wajah Kev mendadak memucat dan ia diam saja di tengah-tengah lapangan. Lebih tepatnya seperti orang bodoh, padahal Kev begitu ahli dan jago di dalam bidang olahraga sepak bola. Kenapa dia diam saja? Beberapa penonton ada yang menyoraki sorakan itu ditunjukkan kepada Kev. Kening Jen jadi berkedut. Kev? Tiba-tiba, aku serius, kamu bisa pegang kata-kataku. Dan kuharap kau tidak melamun saat bermain bola. Jika kau melamun, bola itu akan menghantam wajahmu dan seterusnya, aku tidak tahu. Yang jelas kamu akan mati. Mendadak ucapan Clara terngiang-ngiang di telinga Jen. Jen berusaha untuk melupakannya. Ia menutup telinganya rapat-rapat, tetapi usaha itu sia-sia saja ia lakukan. Kev, tendang bolanya, teriak Jen asal-asalan, dan ternyata itu bukan teriak asal teriak. Kev mendengarnya. Kev berusaha mencari dari mana asal suara perempuan yang meneriaki namanya. Ia bahkan sampai terkejut. Memang sih suara Jen kuat sekali. Karena Kev terlalu sibuk mencari seorang perempuan yang berteriak kepadanya tadi, akhirnya Kev tidak sadar. Sebuah bola melayang lalu mendarat tepat di wajahnya. Kev jadi kehilangan keseimbangan. Jen yang melihatnya tidak dapat berkata apa-apa lagi. Lagi-lagi memang benar. Jen meremas tangannya. Apa yang sudah dikatakan oleh Clara benar-benar terjadi. Dan ini nyata di mata Jen. Kev, awas, di situ ada bola. Salah satu teman Kev berteriak cepat, terlambat. Ternyata setelah bola tadi menghantam wajah Kev, bola itu jatuh ke tanah dan Kev kehilangan keseimbangan. Dan ketika Kev berusaha menyadarkan dirinya, kakinya tidak sengaja mengenai bola dan akhirnya ia tergelincir jatuh sangat kuat. Kev jatuh pingsan, kepalanya bocor dan mengeluarkan banyak darah. Beberapa orang penonton dan teman-teman Kev ada yang berteriak histeris ketika melihat darah segar mengalir keluar. Jen terdiam kaku, tiba-tiba ia merasa bersalah. Pagi itu, sekolah Akasia diributkan oleh berita tentang Kev yang telah meninggal dunia karena kepalanya bocor dan mengeluarkan banyak darah. Kev tidak dapat lagi diselamatkan dan beritanya kini menyebar luas dengan cepatnya, membuat Jen merinding sendiri. Teman-teman turut berduka cita atas perginya teman kita yang bernama Kev untuk selama-lamanya. Mendengar pengumuman yang tiba-tiba muncul, Jen dengan cepat menutup kedua telinganya sambil menunduk. Ia tidak mau mendengarnya, entah kenapa. Jen, ada apa? Kau baik-baik saja, Jen? Wajahmu pucat. Siapa aku? Ya, apa kau sakit? Jen diam sebentar. Ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Namun ia takut dan rasa bersalah menyelimuti dirinya. Jen merasa sangat gelisah dan terus kepikiran. Aku butuh waktu sebentar di UKS. Kayaknya aku agak pusing. Akhirnya Jen memutuskan untuk berada di UKS saja dulu. Ia berharap ia bisa menenangkan dirinya kalau berada di sana. Permisi, Jen, kamu sakit? Iya bu, saya kurang enak badan. Kepala saya pusing bu. Tidak biasanya kamu sakit, masuklah.
Iya Bu, pusingnya bagaimana Jen? Tidak begitu buruk Bu, hanya perlu sedikit beringan saja. Baiklah Ibu tinggal ya, kalau ada apa-apa panggil Ibu aja. Jen mengangguk mengerti. Kemudian ibu petugas UKS tersebut meninggalkan Jen sendirian. Ia menghela napas lega, kemudian ia menarik selimut hingga menutupi dadanya dan berbaring dalam posisi miring ke kanan. Tiba-tiba saja pintu UKS terbuka sendiri. Apa ada orang? Jen mengernyitkan dahi. Hai Jen, Clara, ya? Soal Kev, tidak. Jangan takut, sebenarnya ini semua bukan salahmu. Clara, kau pasti tahu kan? Aku tahu kau pasti tahu. Dan soal Kev tentulah karena aku. Ya aku memang tahu, tapi awal yang sebenarnya bukanlah kamu Jen. Itu adalah aku. Tapi aku berteriak di saat Kev melamun. Ya lalu dia terkejut kan? Lalu Kev mencari-cari suaramu. Itu sudah terjadi. Mau apa lagi? Mau kemana? Ke kelas. Clara berbohong, namun ia menutupinya dengan senyuman. Entah kenapa Jen merasa sedikit aneh. Clara sedikit kembali pada dirinya yang dulu. Lalu di belakang sekolah. Harus aku akhiri. Clara mengeram, kemudian ia mengeluarkan sebuah buku dari tas kecil yang ia bawa. Sebuah buku usang. Aku tidak mau lagi, semuanya sudah cukup. Semuanya kini berakhir. Clara mengeluarkan sebuah mancis dari kantong saku roknya. Ia siap untuk membakar buku usang itu. Tiba-tiba terdengar sebuah suara keras yang memanggil Clara. Stop, jangan bakar bukunya. Miki, tadi aku tak sengaja melihatmu di sini. Aku pikir pasti ada kaitannya dengan buku itu. Syukurlah aku belum terlambat. Clara, dengarkan aku. Aku mohon supaya kamu mau mengikuti kata-kataku. Ikuti perintahku, Clara. Apa maksudmu? Letakkan buku itu. Kenapa? Letakkan. Berikan matches yang kau miliki. Apa? Berikan matchesnya, Clara. Ini. Miki kemudian menyodorkan matches yang diberikan Clara barusan. Harusnya dibuang. Hei, kenapa kau berbuat seenaknya? Aku hanya ingin menyelamatkanmu, Clara. Masa bodoh aku gak peduli denganmu. Aku mau mengakhiri semuanya. Kamu apa? Kalau aku memang tidak bisa membakarnya, maka aku akan merobeknya. Jangan. Miki berteriak kuat. Ia buru-buru merampas buku usang itu dari tangan Clara. Miki. Clara membentak. Ia kesal dengan Miki yang sepertinya berusaha untuk menghalang-halangi jalannya. Harusnya aku yang bilang aku gak sanggup, Miki. Aku tahu seharusnya dari awal aku tidak usah memperdulikan soal barang yang ada di gudang belakang sekolah. Aku menyesal. Clara, dengar. Apalagi Miki, ku mohon, aku harus membakarnya. Tidak, Clara, jalan yang kau pilih salah. Lalu apa? Aku harus apa? Aku gak mau ada kematian lagi di sekolah ini. Aku gak mau, Miki. Clara, tenanglah. Jalannya ada, namun hanya satu. Apa itu? Mau gak mau? Mau gak mau kau harus membaca sampai selesai buku ini, sampai habis, sampai tamat. Jalan yang bodoh tidak berguna. Clara, hanya itulah satu-satunya cara. Kau kira aku mau buku setebal ini harus kubaca sampai habis? Bisa saja, tapi sayang. Aku bukan seorang pembunuh, jadi aku tidak mau. Aku akan ikuti kata-kataku sendiri. Kau pilih mana? Kau pilih mati atau selamat sekarang? Pilihan itu ada di tanganmu. Aku gak tahu, Miki, ya. Aku gak tahu. Clara berlari menerobos kerumunan banyak orang sambil menutup kedua telinganya rapat-rapat. 3 minggu sudah berlalu sejak kematian Kev, dan kini guru olahraga yang menjadi idola semua murid bernama Pak Tartus telah meninggal dunia dan ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Pada saat Pak Tartus ditemukan sudah tak bernyawa lagi, Clara ada di sana. Clara menerima banyak tuduhan dan sekarang ia dijadikan tersangka. Jangan dekati Clara lagi, anak itu berbahaya.
Teriak suara seorang anak perempuan dengan lantangnya. Clara menghentikan langkahnya ketika mendengar namanya disebutkan, lalu membalikkan badannya. Apa? Clara menatap tidak percaya kepada anak perempuan dengan kunciran 2 pada rambutnya itu. Kemudian dengan menatap Clara tajam, anak itu berjalan pelan mendekat ke arahnya. Beberapa murid melihat dengan heboh dan bertanya-tanya, ada apa ini? Dan dengan gerakan cepat, anak perempuan itu langsung mendaratkan tamparan di pipi Clara. Clara hanya dapat diam sambil memegang pipinya yang mulai memerah bekas tamparan. Pembunuh! Dasar pembunuh! Anak perempuan itu mengeram dan berteriak hebat. Clara merinding ketakutan melihatnya. Air mata pun mengalir keluar dari kelopak mata dan membasahi kedua pipinya. Clara menangis. Lila, hentikan! Beberapa orang anak yang mengenalnya berusaha untuk menyabarkan dan menghentikan Lila. Pembunuh! Dia pembunuh, lihat tampangnya. Kalian harus mendengarku, dengarkan aku. Lila meronta-ronta saat ia ditarik paksa oleh kelima orang temannya untuk menjauhi Clara. Clara menangis terisak, walaupun begitu tidak ada yang menatapnya kasihan padanya. Semua pandangan itu terkesan jijik dan kesal. Clara berlari sambil masih menangis. Ia merasa tidak ada gunanya lagi ia hidup. Ia sungguh menyesal dengan perbuatannya dari awal karena terlalu sepele soal barang-barang kutukan yang ada di belakang gudang sekolahnya. Sepanjang ia berlari menyusuri koridor sekolah, sepanjang itu pula semuanya menatap Clara dengan tatapan takut, aneh dan benci. Ia tidak suka ditatap dengan tatapan seperti itu. Sungguh membuatnya risih dan tidak tenang. Seseorang memanggil Clara di belakang, namun Clara tidak peduli. Ia tahu siapa yang memanggilnya, namun dia merasa malas entah kenapa untuk menoleh. Tunggu, Clara. Apa? Maaf, aku hanya... Apa kau juga sama seperti mereka? Kau ingin bilang kalau aku pembunuh juga? Clara, aku hanya ingin... Kau ingin apa dariku? Clara, aku mohon untuk tidak memotong ucapanku. Jen menundukkan kepalanya. Clara akhirnya menghela napas. Ia diam sambil menunggu Jen mengeluarkan sepatah kata. Bisakah kau hentikan semua ini? Tolong hentikan semuanya, Clara. Hentikan agar tidak ada lagi kematian di sekolah ini. Clara terdiam mendengarnya. Ia lalu menundukkan kepalanya. Hening seketika. Jen jadi bingung sendiri. Clara lalu menatapnya sekilas dan berlalu pergi. Clara. Malam harinya, Clara mengacak-acak rambutnya sendiri. Ia merasa stres, kesal, marah, dan ingin mati saja. Semua sekarang menganggapnya seorang pembunuh. Satu sekolah Akasia mulai menyadari peristiwa kematian yang terjadi belakangan ini dan mulai mencurigai dirinya. Kalau sudah seperti ini, apa yang sebaiknya ia lakukan? Clara mengepalkan jari tangannya. Mata Clara sudah kelihatan seperti mata panda sekarang. Entah kenapa tadi malam tidurnya sangat gelisah dan berkali-kali ia tersentak bangun. Ia berpikir apa yang bisa ia lakukan dengan buku usang yang sekarang ini masih bersamanya. Teman-teman, lihat tugas makalahnya dong. Bawa kamus. Cara mengerjakan soal yang sulit ini bagaimana ya? Semua murid asik ngobrol, tertawa bersama dan saling membantu mengerjakan tugas. Kecuali Clara. Keberadaannya dianggap udara oleh setiap orang. Keberadaannya selalu diabaikan. Ia telah menjadi orang yang diam dan penyendiri. Jen, temenin aku ke kantin yuk. Clara. Tiba-tiba Jen menawarkan sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh Fiori. Mereka berdua lalu secara bersamaan menatap ke arah Clara. Kalau begitu aku sendiri juga nggak apa-apa kok, Jen. Kalau gitu tidak masalah, aku hanya kasihan saja melihatnya sendirian di mejanya, ya kan? Mendengar omongan Jen, Fiori hanya dapat tersenyum kaku. Jen, kenapa kok kasihan melihat Clara? Bagaimana ya? Sebenarnya aku tahu dia tidak bermaksud berbuat jahat kok.
Tapi Jen, kalau memang tidak bermaksud melakukannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Maksudku, bagaimana hal itu terjadi, kematian Hana dan Kev, lalu nenekmu dan guru kita? Semua terjadi. Semua bermula sejak Clara mulai bersikap aneh. Dan aku masih ingat jelas saat ia bilang kalau aku bakal ketimbun sampah. Jen hanya diam mendengar penjelasan Fiori. Diam karena ia sedang berpikir sejenak. Sebenarnya ia tahu apa masalah Clara. Clara bilang buku usang itulah penyebabnya. Fiori. Tiba-tiba bola mata Jen melebar ketika melihat Clara yang berjalan dengan begitu tergesa-gesa sambil membawa sebuah buku usang. Dan kalau Jen tidak salah melihat, itu mencis dan korek api. Fiori, aku ada urusan, maaf aku meninggalkanmu. Jen buru-buru berlari meninggalkan Fiori tanpa harus tahu apa reaksi Fiori ketika melihatnya begitu terburu-buru. Jen. Sementara itu Clara meletakkan buku itu ke tempat sampah besar yang tidak jauh dari gudang belakang sekolah. Kemudian ia mengeluarkan mencis dan korek api. Clara dengan cepat membakar semua korek apinya dengan mencis dan menjatuhkannya tepat ke buku kutukan itu. Jen berteriak di belakang Clara. Clara terkejut dan langsung menoleh ke arah Jen. Apa? Kenapa kau mengikutiku? Kau mencegahku ya? Terlambat. Clara, bukankah Mickey sudah melarangmu? Kau tidak takut? Jen mengguncang-guncang bahu Clara, namun kemudian ia merasa tangannya seperti kena cipratan api. Dan dengan cepat sambil sedikit mengeluh, Jen menjauhkan tangannya dari bahu Clara. Kenapa? Kepanas. Jen mengelus-elus tangannya yang masih terasa panas. Bola mata Clara berputar. Kemudian ia menatap ke arah buku usangnya. Sudah semuanya terbakar. Jen benar, tiba-tiba saja Clara merasa sekujur tubuhnya seperti dilahap api. Clara mencengkeram lengan Jen. Bola matanya jadi merah membara dan kulitnya seakan melepuh. Jen menepis tangan Clara dengan cepat. Ia merasa panas jika menyentuh atau disentuh Clara. Sementara Clara sendiri sudah seperti orang kesetanan. Ia berjalan tak tentu arah sambil berteriak panas. Clara berteriak histeris sambil masuk menyusuri koridor sekolah. Beberapa orang murid berteriak histeris melihat aksi Clara yang sangat menyeramkan dan mengerikan. Clara berjalan sudah seperti zombie dengan kulitnya yang melepuh, bahkan sampai ada yang muntah melihatnya. Suara teriakan di mana-mana, sementara Jen kesusahan untuk mencari Clara. Jen, Fiori, aku harus. Jen, jangan kejar Clara, kita semua bisa mati, biarkan dia seperti itu. Aku tidak bisa membiarkannya. Dia butuh air. Ayo kita bantu. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Suara teriakan sudah tidak lagi terdengar. Begitupun suara Clara yang meminta air. Apa yang terjadi? Jen bertanya-tanya, lalu ia melihat banyak orang berlari menuju arah yang sama, lalu berkumpul seperti mengerumuni sesuatu. Astaga, Clara. Jen menutup mulut dengan tangannya. Ia begitu tak percaya setelah melihat apa yang sekarang ini ada di depan matanya. Ia melihat Clara dengan tubuh yang telah menjadi hitam gosong dan tangannya telah menampakkan tulang-tulang yang begitu jelas. Tubuhnya seperti habis dilahap oleh api. Tidak ada yang berani mendekat kecuali Jen. Ya, Jen. Clara ini pasti cuma mimpi. Jen menangis sejadinya. Ia berusaha menyeka air matanya. Kemudian dengan pelan dipeluknya Clara tanpa merasa takut atau jijik. Ambil air. Jangan diam dan berdiri saja, lakukan segera. Jen, Fiori, jika kau anak yang baik, ambilkanlah aku air agar Clara bisa kembali. Tolonglah dia kepanasan, tolonglah. Jen, dia udah pergi, lihat aja dia. Enggak, Fiori, enggak. Jen kemudian bangkit dan mengambil air sendiri. Aksinya menjadi tontonan satu sekolah Akasia. Namun Jen tidak memperdulikan hal itu. Yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana agar Clara kembali. Jen berteriak sambil mengguyur tubuh mayat Clara dengan air. Jen melakukan hal itu berulang kali.
Jen terus-terusan memanggil nama Clara, berharap ia akan bangun dan membuka kedua matanya. Namun ia tahu itu hanyalah hal yang tak berguna dan sia-sia ia melakukannya. Fiori, tolong bangunkan Clara. Kumohon, Fiori. Jen menarik-narik tangan Fiori, namun Fiori hanya diam sambil menundukkan kepalanya. Jen menangis dan berlari menuju tempat di mana Clara membakar bukunya. Tapi betapa terkejutnya ia ketika melihat buku usang yang masih dalam posisi saat dibakar tadi menjadi utuh kembali ke semula. Buku itu sama sekali tidak terbakar. Buku itu sama sekali tidak meninggalkan bekas bakaran. Jen langsung saja mengambil buku itu dengan cepat dan membolak-balikan halamannya. Mulut Jen ternganga ketika melihat isi buku itu. Pada halaman terakhirnya ia melihat diri Clara yang sudah habis terbakar dikelilingi oleh banyak orang. Kemudian ia melihat dirinya Jen menangis meraung-raung. Posisinya sangat lapas tepat seperti saat ia alami tadi. Orang yang sudah memiliki buku itu ujung-ujungnya tetap akan mati. Sama seperti orang-orang yang menjadi korban di dalam buku itu. Jen menjatuhkan buku usang itu ke tanah, kemudian ia menangis sambil menginjak-injak buku itu dengan kaki kanannya. Jen, stop. Mickey memperingati, Jen pun menghentikan aksinya. Setelah itu ia kembali menangis. Mickey yang tidak tega melihatnya langsung memeluk Jen. Jen menangis dalam pelukan Mickey. Dan mulai sekarang, kutukan dari buku itu pun berakhir kecuali seseorang yang lain tertarik untuk memilikinya, maka ia akan menjadi korban selanjutnya. Sekian. Dan terima kasih buat Kes Malipina yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.